Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Serdadu Timur Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal ngasih satu informasi penting lagi seputar dunia militer, khususnya seputar pendaftaran TNI AD. Oke teman-teman, daripada berlama-lama, langsung aja kita singkat videonya dan langsung saya jelaskan. Let's go. Baik teman-teman semua, yang namanya mau mendaftar sesuatu itu pasti ada yang namanya persyaratan yang harus kita penuhi ya teman-teman. Di dalam hal ini khususnya kita mendaftar menjadi seorang prajurit, baik itu TNI, Angkatan Darat, Laut maupun Udara, bahkan di kepolisian juga ya, pasti ada administrasi atau syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah teman-teman, di video kali ini akan saya bahas dan tolong disimak baik-baik, jangan di skip. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk langsung aja kita lanjutkan videonya. Baik teman-teman semua, jadi di sini saya bacakan persyaratan umum atau persyaratan utama yang harus kalian miliki untuk mendaftar menjadi seorang prajurit TNI. Langsung saja. Yang pertama ada persyaratan umum, yaitu kewarganegaraan. Kalian harus tentunya warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki iman atau yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kalian harus memiliki agama ya, karena orang beriman itu kan pasti orang yang beragama. Dan banyak di sekarang ini ya orang-orang yang percaya dengan Tuhan tapi tidak beragama. Ketika ditanya agamamu apa, dia bilang nggak punya agama tapi percaya dengan Tuhan ya. Jadi kalau kalian mau daftar TNI, kalian harus punya agama ya, entah agama apapun itu teman-teman. Kemudian persyaratan umum yang kedua yaitu kesetiaan. Nah, kalian harus setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kesehatan, yaitu sehat jasmani dan rohani teman-teman. Kalian harus bebas narkoba, kalian tidak boleh terikat kasus narkoba maupun kasus-kasus yang lain ya, atau dalam kurung tidak terikat kasus teman-teman. Nah ini yang keempat nih, catatan kriminal. Nah seperti tadi saya bilang ya teman-teman, kalian serta tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalian tidak dalam pelanggaran ya, atau punya catatan kriminal di kepolisian maupun di kemiliteran. Jadi kalian harus bebas hukum teman-teman. Kemudian kalian harus menyiapkan administrasi yang lain, yaitu SKCK. Nah yang bingung buatnya di mana? Buatnya di kantor kepolisian teman-teman. Kemudian nomor 2 yaitu masuk di persyaratan khusus dan fisik. Nah yang pertama ada usia kalian pada saat mendaftar menjadi prajurit minimal 17 tahun 10 bulan. Jadi kalau kalian baru 17 tahun 8 bulan atau 9 bulan itu kalian belum bisa daftar ya, pasti kalian nggak lulus karena dinilai masih terlalu muda ya, belum stabil emosinya teman-teman. Dan yang paling tua atau yang paling maksimal batas umur yaitu 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama teman-teman. Kemudian ini ada persyaratan khusus juga. Kalau khusus lulusan D3 atau S1 kan biasanya ada tuh yang PAPK begitu ya. Nah itu kayak dia nanti kalau lulus jadi perwira ya. Jadi untuk yang lulusan sarjana perwira itu batas usianya maksimalnya bisa mencapai 24 tahun atau paling tua 27 tahun, tergantung jalur atau mata kuliah yang kalian pegang ya, atau yang kalian pilih ya teman-teman. Karena di setiap tes itu berbeda-beda persyaratannya ya, khusus yang sarjana teman-teman. Kemudian untuk tinggi badan sekurang-kurangnya paling rendah itu 163 cm. Tapi baru-baru ini ada gini baru ya, aturan baru, kebijakan baru itu bisa 160 cm teman-teman. Nah kalau yang terbaru lagi kayaknya sudah 163 lagi ya teman-teman. Itu untuk pria, dan untuk wanita yaitu 157 cm. Ini kalau wanita itu dia nggak daftar tamtama ya, tapi dia bintara dan perwira teman-teman. Karena kalau kowat itu atau tentara wanita itu tidak ada yang tamtama, semuanya paling rendah itu bintara teman-teman. Kemudian status pernikahan yaitu belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan pertama. Jadi kalau kalian mau daftar menjadi seorang prajurit itu kalian belum boleh menikah, atau harus bujangan, harus lajang teman-teman, tidak boleh menikah. Nah jadi kalian nggak boleh menikah teman-teman. Dan nanti juga kalian harus menandatangani atau menyanggupi persyaratan
bersedia untuk tidak menikah selama 2 atau 3 tahun ya teman-teman, saat masa dinas pertama teman-teman. Nanti itu ada persyaratannya, kalian bisa minta di panitia seleksi tes PAM sama tentara teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak bertato atau memiliki bekas tato, serta tidak bertindik atau memiliki bekas tindik, kecuali ada kecualinya nih untuk yang masalah tindik, karena alasan agama dan adat. Nah, agama atau adat ya, kalau yang saya tahu ya khususnya di Dayak itu teman-teman, nggak tahu di daerah pedalaman apa namanya, itu kan ada yang memang dia dari lahir sudah kayak ditato dan ditindik itu ya teman-teman. Nah itu diperbolehkan. Nah tapi kalian yang sudah dewasa jangan coba-coba yang nggak ada tato kalian tato, terus kalian yang nggak ditindik ya, terus kalian bilang ini adat dari kecil. Nah nanti ketahuan bohongnya teman-teman, kalian bisa di blacklist dan tidak akan bisa menjadi seorang prajurit lagi. Kemudian masuk di persyaratan akademik. Nah, ijazah, kalian harus punya ijazah minimal lulusan SMA atau MA atau SMK sederajat atau kejar paket C dari sekolah yang terakreditasi. Nah itu ya persyaratan teman-teman. Tentunya kalian juga harus punya SKHUN. Nah selain ijazah ada SKHUN teman-teman, itu satu paket ya, dari SD sampai SMA itu harus ada teman-teman, dan dari rapot juga dari SD SMA itu harus ada teman-teman. Nah untuk nilai rapot rata-rata itu biasanya tergantung aja ya teman-teman, intinya kalian lulus dan nilai kalian nggak terlalu jelek sekali lah teman-teman, standar-standar aja guys. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dokumen administrasi yang harus disiapkan atau diperlukan. Nah ini calon peserta wajib menyiapkan dokumen asli dan fotokopi yang terlegalisir, jadi kalian harus legalisir ya teman-teman. Contohnya satu, formulir pendaftaran daring. Nah, formulir pendaftaran daring ini adalah kalian ketika daftar online di website TNI itu yang www.rekrutmentniad.mil.com atau .id itu teman-teman. Nah itu nanti begitu kalian sudah daftar online itu kan ada tulisan cetak atau print. Nah silahkan kalian print dan kalian bawa lagi ketika kalian mendaftar ulang, baik itu di Kodim maupun di Ajen langsung teman-teman. Kemudian ada KTP calon. Nah KTP kita sendiri ya, kemudian ada punya orang tua juga dan wali. Nah kalau kalian ikut orang tua, jadi kalian nyiapkan KTP orang tua aja sama KTP kalian sendiri. Tapi kalau kalian tidak ikut orang tua, kalian ikutnya wali ya, kalian harus nyiapkan KTP wali ya, intinya yang diikutin sama kalian ya, karena mungkin mohon maaf orang tua kalian cerai, kalian sudah nggak ada kabarnya lagi, terus orang tua kalian dua-duanya sudah meninggal, jadi kalian ikut wali seperti paman atau bibi atau kakak, nah atau kakek nenek. Nah itu jadi kalian harus punya KTP-nya yang kalian ikuti ya teman-teman. Kalau masih ada orang tua, pakai KTP orang tua aja ya teman-teman. Dan nanti biasanya yang asli itu KTP-KTP-nya juga dibawa ya teman-teman. Jadi bukan cuma fotokopian, tapi yang asli pada saat kalian tes nanti dibawa gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kartu keluarga yang sudah diperbarui. Nah jadi di kartu keluarga itu harus ada nama kalian ya, untuk menyamakan dokumen antara KTP dan kartu keluarga. Jangan sampai nomor induknya berbeda, KTP-nya berbeda, yang diikutin KTP-nya itu berbeda sama yang di kartu keluarga. Nah itu harus sinkron, harus sama, dan nama huruf besar titik komanya itu juga harus sama. Jadi diperhatikan betul-betul ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu akte kelahiran atau surat kenal lahir. Nah jadi kalian harus menyiapkan akte kelahiran kalian tuh teman-teman. Buat yang misalnya masih salah-salah nama, segera diurus, usahakan harus sama, tidak ada beda teman-teman. Misalnya nama saya Aris, tapi di akte kelahirannya Aries pakai E ya teman-teman. Nah itu biasanya sering terjadi. Jadi cocokkan dari sekarang, koreksi dari sekarang apabila ada yang salah teman-teman. Nah ini dia tadi yang ijazah dan SKHU dari tingkat SD hingga SMA atau sederajatnya. Nah itu kalian harus disiapkan juga yang asli dan yang fotokopi, dan jangan lupa di legalisir dan dicap basah di sekolah kalian masing-masing teman-teman. Kemudian pas foto, nah ini biasanya sih ukurannya 4x6 ya, dengan latar mungkin kadang warna merah, kadang warna biru, tergantung perintah dari panitia seleksi teman-teman.
Ya kalian siapkan aja 30 lembaran teman-teman, karena waktu saya tes dulu banyak ya dibutuhkan untuk, terutama pas tes administrasi. Jadi daripada kurang, lebih baik kalian lebih ya teman-teman, karena kalau lebih kan bisa disimpan, tapi kalau kalian fotonya kurang, nah itu kalian bingung nanti nyarinya guys. Jadi saran saya silahkan cetak foto sebanyak-banyaknya ya, nggak usah sampai 100 lembar juga ya, di atas 20-an lah teman-teman. Nah teman-teman, masih banyak lagi sebenarnya persyaratan tambahan yang sekarang ini dibutuhkan untuk daftar TNI ya, seperti riwayat hidup, atau juga nanti ada surat bebas narkoba dan BPJS teman-teman. Nah terus surat rekomendasi dari Babinsa, nah yang sekarang kayaknya ada tuh teman-teman, jadi itu juga harus dipersiapkan ya. Nanti dari panitia tes juga ada persyaratan atau administrasi lagi yang harus kalian punya ya, tapi nggak usah khawatir karena itu nanti kalian bisa minta pada saat kalian daftar ya teman-teman, entah itu di Kodim atau langsung di Ajen teman-teman, seperti daftar riwayat hidup itu ya teman-teman. Nanti mungkin ada juga sampul D ya teman-teman, jadi kayak surat pengantar sampul D bahwa kalian itu tidak termasuk dalam keluarga yang garis keras dalam hal ini, kayak PKI dan anggota separatisme lain yang memang tidak boleh ada di negara ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi itulah persyaratan utama yang harus kalian siapkan ketika kalian mau mendaftar menjadi seorang prajurit TNI, baik itu angkatan darat, laut, udara maupun di kepolisian teman-teman. Jadi kalau memang kalian sudah merasa ingin daftar menjadi seorang TNI, minimal 1 bulan sebelumnya kalian harus sudah persiapkan, dicicil ya teman-teman, biar nggak terdadak. Karena kalau sudah terdadak itu repot banget, karena administrasi ini sepele tapi prosesnya panjang, tapi penyiapannya panjang. Kalau berkas-berkas itu biasanya kita, karena sudah banyak lihat tulisan ya, biasanya tuh sering keselip-keselip dan banyak yang salah teman-teman. Jadi kalau kalian memang sudah berminat jadi seorang tentara, siapkan administrasi kalian minimal 1 bulan sebelum kalian tes, yang mendasar-mendasar seperti KTP, KK, terus pas foto, kartu BPJS, SKCA, dan untuk kartu keluarga itu kalian juga nanti legalisir ya di Dukcapil teman-teman, jangan lupa ya. Pokoknya semuanya dilegalisir teman-teman. Oke teman-teman, mungkin singkat aja info dari saya tentang administrasi yang dibutuhkan dalam tes TNI teman-teman, biar nggak terlalu kepanjangan, takutnya kalian bosen dan tidak bisa menyimak ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini, dan di share ke teman-teman kalian yang sama-sama ingin daftar jadi TNI, biar kalian sama-sama bisa tahu, bisa paham administrasi apa aja yang dibutuhkan. Saya doakan semoga teman-teman semua yang ingin mendaftar menjadi seorang prajurit di tahun 2026 ini kalian bisa dinyatakan lulus, dan saya ucapkan selamat bergabung di TNI teman-teman. Saya Serdadu Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.